Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di siang hari Kamis kita bertemu lagi di Masjid Darul Hasanah. Kita bersyukur tentunya, apalagi sekarang di bulan Muharram ya, momen yang sangat berharga. Allah pertemukan kita di bulan yang mulia, di bulan suci, yang dimana Allah sebutkan di antara 4 bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Muharram, yang tentunya ikhwatu fillah, di mana bulan Muharram ini sangat berkaitan di dalam penjelasan sirah bahwa Nabi SAW akan menerima perintah hijrah. Perintah hijrah yang merupakan hijrah Islam dari Mekah ke Madinah itu ya. Itulah bagaimana perintah hijrah yang diperintahkan kepada Nabi ya. Tentu hijrah, walaupun tentunya banyak penjelasan bahwa saat itu perjalanannya ya dimulai dari akhir bulan Safar, kemudian juga berakhir di bulan Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal. Maka tentunya ikhwatu fillah, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa al-muhajir itu man hajara, siapa yang berhijrah, ma nahallahu anhu, ya, meninggalkan apa-apa yang Allah larang ya itu. Artinya hijrah bukan hanya tentang berpindahnya seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain ya, di mana hijrah Islam ya, dari Mekah ke Madinah ya. Dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah itu adalah seseorang meninggalkan amalan buruk menuju amalan baik ya. Hijrah hati, hijrah lisan, dan juga hijrah perbuatan. Nah, itulah hijrah ya, yang dimana dengan hijrah itu adanya perubahan bagi seseorang dari akidahnya ya, terjaga dari kesyirikan ya, dari lisannya ya, lisannya selalu mengucapkan kalimat yang diridhoinya ya, diridhoi oleh Allah ya.
mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya, yang bermanfaat, yang bermaslahat tentunya. Dan juga anggota tubuhnya selalu terjaga dari hal-hal yang tidak baik ya. Itulah dari makna hijrah pada masa kini ya gitu. Maka tentunya dengan spirit hijrah yang dilakukan itu membawa pada perubahan, bukan hanya pada diri kita, serta perubahan pula pada orang lain ya gitu. Nah itu tentunya pula diawali ya spirit hijrah itu ya dengan niat. Maka niat itu akan mempengaruhi setiap amal ya, termasuk bagaimana keinginan seseorang ya untuk berhijrah, bagaimana memulai hijrah itu ya, ingin berhijrah maksimal ya, berhijrah dengan amalan-amalan tertentu ya, atau berhijrah misalnya disebutkan dengan senantiasa membaca Al-Quran, saum sunnah gitu ya, atau misalnya para pemuda gitu ya, ingin menghindari yang namanya pacaran. Nah itu juga kan hijrah itu ya. Dan juga diantaranya jangan sampai mengatakan menunggu untuk hijrah maka mengkambing hitamkan yang namanya hidayah gitu ya. Ya ada iklan kereta dulu ya. Karena yang namanya hidayah itu dicari ya. Bukan hidayah itu ya ditunggu-tunggu ya. Tunggu-tunggu dah sampai kapan menunggu ya gitu. Sampai kapan aku begini gitu ya. Yang namanya menunggu hidayah. Jadi niat yang ikhlas ya gitu. Ada yang hijrah ketika Allah selamatkan ia dari musibah gitu ya. Ada yang hijrah karena emang dia ingin berubah ya gitu. Dia ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya gitu. Dan juga ada yang hijrah ketika ingin berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang tercinta saat lagi sakit keras gitu ya. Dan juga ada yang hijrah karena ingin dapat jodoh gitu ya. Ya macam-macam lah gitu. Ya, ingin hijrah juga meraih ridho Allah dan surga gitu ya. Itu kembali innamal a'malu bin niat gitu ya. Bahwasanya ya setiap amal itu tergantung pada niatnya ya. Dan juga berdoa agar memohon kemudahan dan istiqomah ya. Selalu berdoa agar istiqomah. Kita berdoa kepada Allah ya. Karena tidak mudah yang namanya hijrah itu ya. Pasti ada menemukan rintangan-rintangan, hambatan-hambatan ada saja ya. Karenanya kita mohon
istiqomah ya gitu. Kita mohonkan agar cenderung hati kita pada hal-hal yang baik gitu ya. Walaupun tentunya ada rintangan yang senantiasa menghambat ya, menghambat untuk kebaikan-kebaikan itu ya. Ya orang mau hijrah, mau sholat berjamaah gitu ya, ya pasti ada omongan orang lah gitu ya, gimana gitu ya omongan orang. Atau dia mau rajin ke masjid, pastilah ada omongan orang lah gitu. Entah itu merasa diustadkan gitu ya, merasa diustadkan, udah baru hijrah setahun tuh ya. Atau misalnya merasa kamu udah seolah-olah itu orang yang alim gitu ya, nah, itu kan gitu. Kan itu hambatan juga ya gitu. Makanya kita minta supaya dicondongkan ya kepada ad-din, pada syariat ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik gitu. Supaya kita dicondongkan kepada syariat, kepada ad-din ya gitu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taati gitu. Supaya kita senantiasa juga pada ketaatan-ketaatan ya gitu. Walaupun tentunya pasti ada jalan ketaatan itu ya tidak mudah, yang namanya istiqomah ya. Selalu menemui jalan yang terjal. Karena jalan itu ya gak mesti lurus ya, pasti berkelok-kelok ya gitu. Orang saja sekarang dia menempuh jalan ke Masjidil Hasanah ini gitu ya, misalnya dari seberang gitu ya, pasti ya menemui jembatan itu ya gitu. Dan naiknya itu masya Allah ya gitu. Ada yang sampai naiknya itu jantungan karena naik tangga gitu ya. Atau ada yang naiknya itu lelahnya itu sampai memang panasnya luar biasa gitu ya. Nah, itu kan yang namanya jalan kan pasti akan menemui rintangan dan hambatan ya. Karenanya kita minta yang namanya kemudahan-kemudahan ya. Dan juga senantiasa bersihkan hati, jiwa ya. Jiwa itu termasuk juga pikiran kita dan tentu termasuk raga kita ya gitu. Terkadang susah tersentuh ya oleh yang namanya hidayah atau oleh yang namanya nilai-nilai kebenaran. Ketika hati masih kotor ya, masih ada hasad, dendam, dengki, dongkol atau berbagai penyakit hati lain ya gitu. Atau juga adanya transaksi-transaksi ya, seperti misalnya masih ada transaksi ya hasil riba ya, minjam ke bank lah gitu ya. Transaksi-transaksi haram ya atau yang syubhat ya, yang samar-samar, nah itu. Perhatikan apa yang masuk ke mulut dan perut kita ya gitu. Perhatikan apa yang kita makan ya, apa yang kita hasilkan. Nah itu. Agar bersih hati, jiwa, raga, pikiran dan raga ini ya. Tidak tercampur dengan yang diharamkan ya. Apakah itu dari penghasilan yang haram atau caranya yang haram. Nah itu ya. Kan kita diperintahkan agar kulu min thayyibati ma razaqnakum gitu. Memakan dari yang baik-baik ya. Atas yang direzekikan ya kepada kita ya gitu. Serta senantiasa maafkan ya.
fa'fu anhum ya, senantiasa memberikan maaf ya gitu. Bersihkan hati kita dengan memberikan maaf ya. Bersihkan tentunya juga dengan berzakat ya. Nah itu. Karenanya ya di surah At-Taghabun ya yang menerangkan ini masih menerangkannya itu dekat-dekat ya, dan itu satu halaman penuh ya, dari waladina kafaru dan seterusnya gitu ya. Itu. Kemudian juga ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum ya, dan seterusnya gitu ya. Gitu. Kan ada perintah juga ya di akhir-akhir ayatnya itu fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwa kepada Allah dengan semampu kalian ya gitu. Terus wa atiu dan taat ya gitu. Wasma'u dulu ya, wasma'u dan dengarkanlah, wa atiu dan taatilah ya. Wa anfiku, nah gitu ya. Wa anfiku ya. Dan berinfaklah gitu. Nah itu. Di antaranya ya. Dan tentunya yang selanjutnya adalah akrab dengan majelis Al-Quran, dengan majelis ilmu ya. Karena dengan majelis ilmu lah itu yang tentunya sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, yang mendekatkan diri pada surga ya gitu. Sehingga terbimbinglah orang dengan ilmu, terbimbing hijrahnya senantiasa dengan ilmu ya. Apa saja ilmu yang harus dicari, apa saja yang harus dia lakukan, apa saja yang membuat hijrahnya juga terus istiqomah hingga akhir hayat. Nah itu harus senantiasa dengan ilmu ya. Dan terus tentunya bersemangat ya. Ya, ihris ala mayan fauk ya gitu. Bersemangat ya. Bersemangat di antaranya ya dengan terus meningkatkan amaliyah ya. Amaliyah kita ditingkatkan ya. Kalaupun misalnya lagi futur, tingkatkan lagi gitu ya gitu. Lagi turun, maka berupaya untuk meningkatkan amaliyah itu ya. Dan juga bersemangatnya juga serta dengan teman-teman ya, dengan sahabat-sahabat kita yang senantiasa dalam hijrah itu ya gitu. Maka akan terdorong seseorang ya di dalam hijrah ya. Karenanya itu akan mewarnai kita ya. Dengan orang yang soleh itu akan kita terbawa percikan keharuman ya. Keharuman yang dianalogikan oleh Rasulullah SAW dengan analoginya yaitu minyak wangi gitu ya. Dan kalau dengan orang-orang yang jelek akan sifatnya, akan perbuatannya, berarti dianalogikan oleh Rasul apa? Yakni dengan pandai besi ya, bisa jadi ikut terbakar. Nah itu. Ini tentunya akan berpengaruh. Yang namanya pertemanan ya. Pertemanan itu akan berpengaruh ya gitu. Itulah bagaimana kiat-kiat hijrah ya. Kiat-kiat hijrah, bagaimana kita memulai hijrah yang insyaallah semoga senantiasa
dikuatkan dalam dan juga dilapangkan, tentunya itu sudah jaminan Allah ya gitu. Dan selalu akan terbimbing dalam hijrah itu ya. Wallahu fikum walafu minkum. Demikian untuk penjelasan pendahuluan mengenai hijrah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.